Ciano itu gampang deket sama orang, deket banget sama siapapun ya. Memang saya biasakan seperti itu, walaupun agak bertentangan dengan kadang-kadang ya sama Paula karena pandemi juga ya. Cuman saya bilang sama dia, jangan pernah kita kalah sama pandemi. Saya bilang harusnya pandemi yang tanggung sama kita, jangan jadi anak kita jadi korban untuk tidak ini, tapi kita harus menjaga dengan PPKM yang ada. Saya bilang, tapi bukan dengan di rumah, dia harus bergaul, yang akhirnya menjadi seperti ini. Saya bilang, nah, pas lihat awal untuk animasi ini keluar, dia sudah tahu itu Ciano. Itu yang saya bingung. Jadi ini anak memang apa ya, saya bingung sih bilangnya. Saya juga tidak mau membanggakan banget kayak gimana ya, pasti semua orang tuh membanggain anaknya, cuman kalau terlalu saya juga mau bilang Ciano lalala ini juga bukan yang nge-branding anak saya. Jadi memang persetujuan mereka semua ini ya, yang bilang Ciano memang ada potensi untuk ke arah sana dibandingkan dengan anak-anak lain. Anak lain 2 tahun belum tentu bisa didubbing gini, dan dia sudah dikenal orang-orang. Bukan saya yang bilang pakai Ciano ya ininya, enggak, karena saya orang paling tidak mau. Saya berapa lumen aja saya baru kasih tahu kalian ya, baru sekarang ya. Ya sebenarnya dari Benggala dulu saya udah membuat, tapi saya nggak bilang ya, istilahnya gua ini loh. Saya seneng orang belakang. Saya tidak pernah untuk kayak misalnya ada berita saya aja, terkadang saya maaf ya nolakin kalian semua untuk wawancara saya, karena saya bukan mau mencari panggung itu gitu ya. Yang terkadang juga suka nggak enak gitu sama kalian, tapi saya bukan orang seperti itu gitu loh. Saya bukan ada berita ini dia nih saatnya gua ini, enggak. Sama seperti yang tadi dibilang, enggak semua saya itu ini, apalagi dilihat namanya ini Ciano, oh ini mau gede ini, enggak. Memang kebetulan aja ini anak 2 tahun tuh bisa ngomong selancar ini ya, yang orang-orang belum bisa gitu. Bakat itu nggak bisa di ini ya, bakat itu nggak bisa dilihat. Dan waktu itu juga kebetulan saja dia itu lagi viral ya waktu itu. Ketemu sama dia juga pas waktu kita konten sama dia ke rumah dia, dan memang orangnya sebegitu dekatnya sama orang lain yang baru ketemu. Dan jadi kan kita sebagai produser, sebagai ya sekarang sudah bergerak di produser ya, waktu kan beda-beda ya pemain itu gimana caranya menjadikan scene itu bagus buat si director itu membuat satu film bagus buat penonton. Produser beda, produser punya skema yang sangat gede banget. Nah kalau saya melihat Lala itu kalau misalkan kayak maaf ya kayak anak-anak biasa ini mungkin kita belum tahu kesibukannya gitu aja sih. Kalau saya di rumah, saya lebih ke anak sama istri aja. Kerja ya nggak, jarang banget kemana-mana. Saya pulang, saya ya kayak sekarang aja, kemarin saya syuting 2 hari ya untuk film yang saya produserin juga. Itu aja saya di lokasi cuma mikirin, kan ibunya lagi ke Dubai ya, mikirin aduh nangis kayak ini. Beda sih, udah beda sekarang mikirin anak, terus mudah-mudahan jangan nangis. Makanya sekarang tuh habis sekalian tuh saya pengen ajak dia jalan. Dia udah ketahu kata-kata puasa, tapi belum tahu puasa itu apa kayaknya. Kebetulan dia fashion lagi. Nah itu dia fashion lagi yang saya udah lama nggak lihat. Jadi kalau saya tuh ke dia itu selalu bilang, jangan hilangin jati diri kamu yang dulu. Modelnya harus diangkat. Mau itu sebagai yang punya sekolah, mau itu sebagai model tapi juga sudah dibatasin baju apa aja, tapi jangan hilang. Karena bagus banget kamu di situ. Saya sih bilangnya seperti itu sama dia. Mau dia punya toko baju atau apa, jangan hilang lah kemodelannya itu. Model dalam arti segi bagus ya, karena memang dia itu dilihat dari situ. Jadi kalau saya bilang bukannya saya suka atau enggak, saya suka ketika istri saya ngerjain apa yang dia cintai gitu ya. Dia yang lebih banyak menjaga anak. Paula tuh jarang seperti ini sih, kerja ini jarang. Dia kerjanya itu lebih ke arah acara yang saya produserin ya. Maaf salah, acara yang saya produserin di TV juga. Jadi terkadang Paula itu ya kerjanya juga bareng-bareng sama keluarga. Sebenarnya mau balik lagi ke waktu ya, tapi insya Allah mau. Kita yasin insya Allah udah ini sih ya, udah terlalu nyenengin mama dan semuanya.
penampilan juga apresiasi itu ya sampai Mas Bayu dan Mbak Paula ngasih rumah hadiah buat Paula, itu motivasi atau seperti apa sih Mas supaya dia bisa semangat lagi atau seperti apa? Apa yang saya kasih ke orang itu percaya atau enggak, saya juga bingung ngomongnya. Saya terkadang memang sebegitu kencangnya sih bisikan yang datang ke saya nggak tahu itu ngomongnya apa, mungkin kalian juga nggak ngerti. Ya apa yang saya lakuin itu bukannya saya mungkin ya, tapi lebih ke arah memang apa ya, kayak ada ini aja rumah ini. Kayak memang semua bisikan itu nyata buat saya. Kamu percaya atau enggak, cuman ya seperti itu semuanya. Jadi kalau misalkan mau siapa yang dibantu, berapa jumlahnya, kadang-kadang saya juga pernah ngasih lihat yang ini segini, yang itu kok gitu. Jadi saya pun juga nggak tahu, tapi tetap badan saya selalu saya bilang ke orang-orang juga yang saya bantu, dan terima kasih sama saya. Terima kasih sama Allah. Nggak mungkin saya ditunjukin ke sini kalau misalkan saya bukan dikerahkan gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.